Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata dhiyafatahu al-kubra li'ulaika al-'amilin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج والعمرة إلى بيته الحرام، وأمر المسلمين بالاجتماع عند بيته المطهر ليؤدوا ما وجب عليهم ولينتفعوا من هذا الاجتماع العام بين المسلمين في تقوية دينهم وإصلاح دنياهم في قوتهم واتحادهم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Ilahi Rabbi, di mana di pagi yang sangat indah dan cerah ini dan di majlis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kita masih ditakdirkan berkesempatan menikmati keagungan Idul Adha untuk kesekian kalinya sebagai hari besar Islam, untuk mengagungkan Allah, memujinya dan bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa besar yang terjadi pada hari raya Idul Adha ini. Yang pertama yaitu tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban, dan yang kedua disyariatkannya kewajiban ibadah haji, di mana kedua ibadah yang sangat mulia ini berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengenang peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah mensyariatkan kewajiban menyembelih hewan kurban yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah selesainya salat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sejarah syariat kurban berasal dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail dan istrinya. Dikala itu para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril
menyaksikan gelar Khalilullah atau kekasih Allah yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Padahal secara zahir Nabi Ibrahim selalu sibuk dengan hartanya, dengan kekayaannya dan urusan keluarganya. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, wahai para malaikat, janganlah kalian menilai hamba Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya saja, tapi lihatlah isi hati dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta kecuali hanya kepadaku. Bila kalian ingin mengujinya atau mencoba, maka ujilah dia. Lalu setelah itu bergegaslah malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim untuk mengujinya dengan berbagai macam bentuk ujian. Namun Nabi Ibrahim berhasil melalui berbagai macam ujian itu dengan sempurna. Kemudian ketika Allah sendiri berkenan menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya yang bernama Ismail, yang waktu itu masih berusia 13 tahun, di mana saat itu adalah saat puncaknya seorang mencintai anaknya. Tapi Ibrahim pun dengan tabah dan tawakal melaksanakan perintah itu, sehingga kisah kejadiannya diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu perintah untuk menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail kecil menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu keduanya berangkat ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim lalu merebahkan putranya dan meletakkan pedang di atas leher Ismail untuk disembelihnya. Namun apa yang terjadi? Subhanallah, keajaiban datang. Ternyata pedang Nabi Ibrahim tidak mampu melukai sedikitpun leher Ismail. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pedangnya dan mencoba menyembelihkan kembali ke leher Ismail. Tapi pedang itu lagi-lagi tidak mampu melukai Ismail. Dan kejadian ini diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa seekor kambing kibas yang cukup besar dari surga, seraya membawa pesan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim cukup menyembelih kambing kibas tadi sehingga sebagai ganti dari penyembelihan Ismail. Kejadian itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini. Dan berawal dari peristiwa besar inilah syariat kurban diberlakukan turun-temurun sampai kepada anak cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlanjut kepada kita umatnya sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari cerita dan peristiwa besar tadi, marilah kita renungkan bersama betapa berat ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Adakah kira-kira ujian yang lebih berat melebihi ujian ini? Siapakah gerangan orangnya yang sanggup melaksanakan perintah untuk menyembelih darah dagingnya sendiri? Seorang anak yang kelahirannya sangat dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun lamanya. Di sini terbukti sudah bahwa keyakinan dan kekuatan iman mampu membawa Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian demi ujian yang Allah berikan. Kecintaan Nabi Ibrahim yang tulus hanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak, istri dan harta bendanya menjadikan Nabi Ibrahim sangat layak dan pantas mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa pengabdian yang tulus, kecintaan yang hanya kepada Allah serta pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, maka Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang punya kelebihan rezeki pada tiap-tiap tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini, dengan tujuan saling berbagi antar sesama dan untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi
kepada para fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibni Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa fil ard fatibu biha nafsaha." Tidak ada amal perbuatan manusia di hari raya kurban ini yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan yang tadi dijadikan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu akan datang kepada Allah di suatu tempat sebelum darah itu jatuh menetes ke bumi, maka legalah hatimu karenanya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Azimu tuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian, karena nanti hewan kurban itu akan menjadi kendaraan bagi kalian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan bahwa Rasulullah mengancam orang-orang yang sudah mampu berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yahdur musallana." Para siapa yang punya kelebihan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan datang ke masjid kita, ke musalla kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan momentum Idul Adha yang sangat mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesabaran dan kekuatan iman serta seperti Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang banyak, halal dan barakah, sehingga kita semua bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih hewan kurban pada tiap-tiap hari raya Idul Adha. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma talahu talun kalamu man adalla wa azza wa qaddama wa akhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum wa ibadallah wa iyaya bi husnit ta'ah wat taqwa la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anil tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ala sabilil huda wat taqwa. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Lemaran langsung deh. Ujung